75 tahun adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan saya percaya masih akan sangat panjang. Selama 75 tahun gereja ini berdiri, saya yakin bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa air mata. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan sedang menuntun kita menyeberangi samudera kehidupan kita, lalu di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa, ketahuilah kasih dan kuasa-Nya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia juga pasti akan menyempurnakannya sampai pada akhirnya. Yang setuju, mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama katakan, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan syukur katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan kebaikan-Mu selamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari kita mau nyatakan rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Hina Rabo, hina, hina Rabaya Rabasi, hina Nabaya Rabashande, hina selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan setia-Mu selama-lamanya, tak pernah berubah. Kasih dan sayang-Mu
selamanya, selamanya. Sebab bukan dari kata orang saja kami mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi semua kami yang ada di tempat ini, kami telah mengecap dan mengalami sendiri betapa baiknya Engkau Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup kami. Segala jalan-jalan dan maksud-maksud-Mu. Setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu sebabnya di hadapan-Mu saat ini Tuhan, inilah pengakuan kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Di hadapan Tuhan mari sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu. Oh, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan iman katakan sekali lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Inilah iman kita Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tetapi semakin hari anugerahnya akan terus semakin bertambah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, gestar kita Pastor Jeffrey Chandra telah mengantarkan kita semua menyaksikan sejarah, mujizat, dan kisah indah lahirnya GSJ Amangga 2. Ada yang tidak kalah menarik loh. GSJ Amangga 2 tidak sekedar lahir dan bertumbuh juga dalam mujizat Tuhan.
Yuk kita mari sama-sama kita simak ceritanya masing-masing. Sejak berdirinya, Gereja Sidang Jemaat Allah Pecah Kulit atau yang sekarang dikenal dengan GSJ Mangga II terus disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan sehingga jemaat semakin bertumbuh baik secara kuantitas dan juga kualitas. Kegiatan-kegiatan gereja semakin banyak, mulai dari komisi sekolah minggu, remaja, muda-mudi, atau sekarang dewasa muda, kaum wanita, kaum pria, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan doa yang diadakan setiap hari Selasa, tim praise and worship, tim paduan suara, tim tamborin dan banner, tim diakonia, persekutuan pondok kasih, dan juga telah lahir pos-pos pelayanan Injil atau pos PI yang didukung oleh tim-tim dari anggota jemaat, pekerja, dan aktivis. Bahkan hingga saat ini telah lahir aktivitas-aktivitas baru seperti tim pre-service, tim donat atau donatur utama, dan beberapa tim-tim pelayanan lainnya yang akan segera dibentuk. Di bidang pendidikan, GSJ Mangga II juga telah melahirkan kelompok bermain dan TK Sangkakala, serta STT Sangkakala. Luar biasa kalau kita boleh melihat perjalanan iman dari Bapak Gembala dalam GSJ Mangga II ini, dan hari ini tepatnya berusia 75 tahun, bukan waktu yang pendek dan bukan waktu yang mudah, saudara. Jemaat dapat dibangun dengan sedemikian rupa, dengan penuh tantangan tentunya, terutama tantangan iman di lingkungan yang seperti ini. Tapi Tuhan itu setia, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini dan jemaatnya. Sehingga kita lebih tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja dan jemaat ini. Baiklah, satu pujian yang indah saya akan bawakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, oh.
Tuhan. Saudara aminkan Bapak yang setia? Dia Allah kita. Apa yang kita butuhkan, Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Amin. Haleluya. Satu pujian, mungkin saudara belum pernah dengar lagu ini. Ada di lagu ini diciptakan oleh teman saya dan sedikit agak Latin iramanya ya. Jadi saudara pujian mau irama keroncong, dangdut, jazz, nggak peduli. Yang penting liriknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. By the way ini suami saya, Yongki Ramlan, penginjil Yongki Ramlan. Yesus benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama Dia. Dia gunung batuku, Dia benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama Dia. Bersama Dia kemenangan demi kemenangan, siapakah lawan kita? Bersama Yesus, oh bahagia kemenangan demi kemenangan, siapakah lawan kita? Bersama Yesus, oh bahagia kemenangan demi kemenangan, siapakah lawan kita? Bersama Yesus, oh bahagia bersama Yesus, oh bahagia bersama Yesus. Wow, 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 bahagia budupap. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan suami istri Evangelis Yongki Ramlan dan Evangelis Lydia Nursai. Pujian yang luar biasa dan indah saudara-saudara. Kayaknya kita serius dari tadi ya. Bagaimana kalau kita rileks sejenak dengan penampilan hambanya yang satu ini. Mari kita sambut bersama-sama Pastor Bobby Fabian. Shalom, shalom saudara. Kok kelihatannya saudara yang panik sih? Saudara enggak berhak panik, yang berhak panik itu saya. Semua bersuka cita, amin? Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan, luar biasa. Saudara pikir saya baik-baik aja, saya lagi gak baik-baik aja karena saya lagi minder saudara ya. Ada senior-senior saya di sini, ada Koje, koko saya, ada Om Yongki, Tante Lydia, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka semua, orang-orang yang setia melayani Tuhan. Oke, kalian mau ngapain?
Mau nyanyi sama saya? Jangan tegang saudara, ini acara ulang tahun loh. Amin. Bukan kedukaan, jadi tenang aja. Ya, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya pengen ajak dulu kita refresh dulu. Ya. Siapa yang ini Kristen semua ya? Maaf, oke. Coba ya nanti ikut nyanyi sama saya ya kalau saya tanya. Ku tanya hari Sabtu kamu kemana? Semua teriak. Ke gereja gitu ya. Boleh? 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 Sabtu dan Minggu jawabnya sama, ke gereja gitu ya. Ku tanya hari Sabtu kamu kemana? Ku tanya hari Minggu kamu kemana? Luar biasa. Memang betul-betul orang Kristen ya. Kayaknya begitu lahir bukan oe gitu tapi saudara ya. Shalom gitu begitu lahir ya. Saking Kristen ya. Sabtu Minggu gereja, Senin Selasa. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Apa? Ya saya tahu kerja, cuman ini kan lagu saya, jadi ikutin saya dong. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Semua teriak, kebaktian gitu ya. Siap? Senin Selasa jawabnya sama Coba. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Mantap ya. Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Semua teriak, persekutuan gitu ya. Oke, siap? Siap? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Ku tanya hari Sabtu kamu kemana? Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Ku tanya hari Sabtu kamu kemana? Ku tanya hari Senin kamu kemana? Ku tanya hari Minggu kamu kemana? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Hey! Ada yang jawab, persebaktian. Apa persebaktian? Kekutuan lebih parah lagi. Kutu di bawah-bawah. Mohon Bapak Pendeta dicatetin nama-nama tadi, mereka udah komitmen untuk tiap hari ke gereja ya. Siap, bisa? Ready? Oke, siap. Ku tanya hari Sabtu kamu kemana? Ku tanya hari Minggu kamu kemana? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu enggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu enggak dijaga. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Anak SMA. Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Enggak ada yang jawab itu? Lupa ya? Antara lupa dan tersinggung memang sedikit tipis-tipis ya. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Keren banget nilainya. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi, kolusi terus jalan. Langsung sakit mata saya. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan
kebaktian. Jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ku tanya hari ini kamu kemana? Ku tanya hari ini kamu kemana? Semua jawab pelayanan gitu ya, siap? Ku tanya hari ini kamu kemana? Ku tanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk... Kurang kenceng lu. Cuman dia yang kenceng. Hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Amin. Gak apa-apa kalian di sini aja. Biar gak bolak-balik panggung ya. Gak apa-apa ya saudara ya. Saya senang ditemenin gini. Haleluya. Semua di sini banyak orang dewasa ya. Ada anak-anak di sini? Ya, salah satu ciri orang dewasa itu selalu berpikir. Setuju? Betul ya? Ngapa-ngapain harus mikir. Karena kalau orang anak kecil biasanya nggak pernah mikir. Ya. Jadi saya percaya semua di sini adalah orang-orang Kristen yang dewasa, bertambah umur, GSDA Pecah Kulit, Mangga 2, Mangga Beda. Benar ya, Mangga 2 ya? Adalah gereja dengan jemaat yang semakin dewasa. Amin. Jadi kalau semuanya dewasa, kita semua siap mikir. Coba nyanyi sama-sama. Mikir, mikir gitu. Boleh? Coba. Mikir, mikir. Lagi. Mikir, mikir. Jangan liatin saya, liatin kanan kiri saudara ya. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir. Semangat banget. Beneran mikir gak? Mikir ya. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Hebat loh, di sini jemaatnya suka sebar-sebar duit, luar biasa. Saya baru kali ini Pak masuk gereja jemaatnya suka sebar duit. Keomongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Amin. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Oh, kalau enggak namanya Kristen. Iya. Pendeta lagi khotbah firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Kayaknya di sana pada anteng ya. Ulang. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran.
Tuh kan, di sana diam semua. Lagi. Ayo balik lagi kamu. Kamu balik lagi ke sini. Saya memang pengen ngerjain kalian di sini. Yuk. Pendeta lagi khotbah firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang yang cinta banget kebenar semua. Nah, kok omongan gak sesuai kelakuannya. Semuanya yang sama-sama yuk. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Oh, kalau enggak namanya Kristen. Coba jemaat yang sekali lagi ya. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Oh, kalau enggak namanya Kristen. Iya, jangan liatin saya, liatin sebelahnya. Kalau enggak namanya Kristen. Iya, sekali lagi. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Amin. Lagi? Semua ikut nyanyi ya. Kalian di sini aja nggak apa-apa. Kristen katanya, 2, 3, 4. Lain katanya, 2, 3, 4. Mantap, sekali lagi. Kristen katanya, 2, 3, 4. Lain katanya, 2, 3, 4. Mantap, luar biasa ya. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung putus asa. Semua jemaat Tuhan nyanyi sama-sama yuk. Kristen katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lebih keras lagi kok. Lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Hey! Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Semuanya sama-sama. Kristen katanya, yang di belakang gak ada suaranya, come on. Yang di atas, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya yang keras semua. Lain katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buah. Tepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3, 4.
meriang sedikit aja, panggil Pak Pendeta diajar, memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya, lain katanya lebih keras lagi. Kalau cuma bicara, Kristen katanya lebih keras, come on. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi muridnya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Thank you. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Bobby Fabian dan bintang-bintang lokal GSJA Mangga 2. Haleluya. Di tengah-tengah sukacita jemaat yang banyak mengalami mujizat Tuhan dan bertumbuh dengan baik, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan suatu kejadian global, yaitu pandemi COVID-19. Hal ini telah memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Dari hubungan sosial, masyarakat, keluarga, bahkan warga jemaat, semua jadi berubah. Ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan sebagainya ikut terdampak. Bahkan untuk beribadah pun menjadi suatu kendala yang besar, di mana gereja dan tempat-tempat ibadah yang lain harus ditutup dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah dan berlaku di seluruh negeri ini. Syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah suasana yang masih mencekam, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran dengan mengumumkan new normal. Maka oleh pimpinan Tuhan, Wakil Gembala Sidang yaitu Bapak Andrew Elia Zakaria memberanikan diri untuk mengumumkan bahwa ibadah tatap muka dibuka kembali, tepatnya tanggal 7 Juni 2020. Walaupun mendapat banyak kritikan, namun gereja tetap terus maju dalam ibadah dan pelayanan kepada jemaat. Inilah sebuah mukjizat yang Tuhan kerjakan bagi gereja ini. There are days when I feel the best of me is ready to begin. Then there are days when I feel I'm letting go and soaring on the wind. But I've learned in laughter or in pain how to survive. Get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in a crowd or by myself, almost anywhere. When I feel I just need
to talk with God. He's Emmanuel. When I close my eyes, no darkness there. There's only light. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue sky. Whoa, whoa. When on my knees, I get on my knees. I get on my knees, yes. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my high. Whoa, when I'm on my, when I'm on my amin, amin. Saudara, kita tidak pernah menyangka bahwa 3 tahun yang lalu COVID melanda dunia ini. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Ada yang meninggal, ada yang kehilangan banyak orang-orang dicintai. Tetapi ketika kita ada saat ini, ketika gereja ini masih ada, saya percaya bahwa rancangan Tuhan masih berlaku atas saya dan saudara, amin. Bahwa rancangan Tuhan masih berlaku atas gereja ini. Tadi dikatakan bagaimana jiwa-jiwa haruslah dimenangkan. Saya dari tadi kalau lihat foto-foto ya, dari beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin dari siapa ya, dari Opa kah? Opa, Papa, dan sekarang generasi yang sekarang. Saya sangat bersyukur. 20 sekian tahun yang lalu kami juga merintis jemaat. Tapi kalau kita lihat flashback ke belakang bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di gereja ini. Itu semua kasih karunia, amen. Itu semua kasih karunia dan kita bisa ada dan percaya itu karena kasih karunia. Sudah terkasih, Tuhan adalah Tuhan yang menolong setiap anak-anaknya. Satu pujian mau saya naikkan, ini lagu lama banget tapi ini diminta oleh Bung Semi. Saya juga jarang menyanyikan lagu ini. Sudah siap main musik Pohon Ara, judulnya Pohon Ara. Kalau saudara masih ingat berarti saudara sudah tua. Sama seperti saya. Lagu ini ketika dibuat oleh produser, waktu itu produsernya Haris Hanosa dari Maranatha. Ini ditayangkan harusnya 24 kali di RCTI saudara. Tetapi ketika setelah 8 kali ditayangkan sebagai iklan gitu di RCTI tiba-tiba tidak ada. Loh kok enggak ada, tapi ternyata udah di apa sih, di blok begitu. Tidak boleh oleh penguasa Indonesia pada waktu itu. Tetapi saya percaya walaupun orang menghalangi, tapi tetap suara Tuhan, pujian untuk Tuhan terus berkumandang. Amin. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan.
Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Saya dari tadi lihat yang pakai seragam ini nggak ada satupun yang nyanyi. Mereka belum lahir pada waktu itu. Luar biasa. Saya lihat ini ada om-om ya, oma-oma, tante-tante ya. Waduh luar biasa. Puji Tuhan, kita akan menikmati lagu-lagu pujian yang indah dari Tuhan. Amin. Saya bersyukur banget malam hari ini karena ada teman-teman saya. Saya nggak bilang mereka sudah tua juga. Tapi yang namanya Lydia Nur Said masih powerfulnya luar biasa kalau nyanyi. Jeffrey Chandra, Yongki, Bobby, saya kan Bobby-nya Bobby One Way yang saya tahu ya. Luar biasa ya. Mari kita katakan sama-sama, walau pohon ara tak berbunga. Sesuai dengan lagunya, umurnya, demikian juga lambatnya lagu ini. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Amin. Saya harus menyanyikan satu lagi karena saya nanti diomelin Bung Semi. Mana? Kok cuma dua Bu Mawar? Tapi lagunya nggak kalah jadul juga saudara. Lagu ini ditulis tahun 95 gitu. Di satu perjalanan saya menuju Sumatera Utara. Dalam penginjilan ke satu pulau namanya Pulau Samosir. Lalu di tengah jalan suami saya nabrak 2 orang anak. Yang satu geger otak, yang satu urat nadinya putus. Dan waktu itu saya stres sekali karena kami ada di daerah Tapanuli Selatan di mana sangat banyak orang muslim yang baru keluar dari rumah sembahyang. Para sorban-sorban gitu dan anak itu terpental jatuh ke mobil kami dan mobil kami pecah kacanya, kaca depan dan terpelanting saudara. Nah waktu itu saya stres sekali lalu kami lari bukan lari melarikan diri tapi lari dari amukan massa ya. Tapi kami menyerahkan diri di satu tempat di polsek satu daerah tidak jauh dari daerah situ. Nah saudara kami menyewa satu kamar. Anak-anak saya polisi datang dan semua diperiksa, anak-anak saya udah berdarah semua dan
kaca-kaca dikeluarkan. Tapi saya masuk kamar yang kami sewa. Di kamar itu saya nangis, saudara. Saya nangis karena saya takut. Kalau satu aja anak itu meninggal, suami saya pasti masuk penjara. Waduh, ini mau penginjilan kok terjadi seperti itu. Saya berlutut dan saya nangis, saudara. Saya angkat tangan pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saudara tahu terjadi mujizat. Ketika saya amin dan saya berdiri, tiba-tiba enteng gitu loh. Dari stres tiba-tiba tenang. Bagi saya itu mujizat. Baru nabrak orang ya, terus stres, terus tiba-tiba tenang begitu. Waduh, itu gak bisa terlukiskan sama saya. Betapa luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kedamaian. Itu sebabnya Yesus kita dikatakan dia adalah shalom itu sendiri, damai itu sendiri. Saudara, setelah itu semua Tuhan tolong proses verbal semua berjalan dan kami meneruskan penginjilan. Dan saya tulis surat cinta sama Tuhan. Terus saya katakan, Tuhan, ketika aku mencari, waktu itu saya rasanya stres banget dan ketenangan itu saya dapat hanya dari Tuhan. Kedamaian itu hanya dari Tuhan. Saya tulis ketika aku memerlukan damai sejahtera, Engkau memberikan kepadaku. Dan itu menjadi satu syair, lalu sampai Jakarta saya harus rekaman, saudara. Terus ini lagu sederhana banget, lagu 3 jurus katanya saudara. Lalu saya kasih itu lagu ke produser saya. Nah produser saya katakan, oke, Bu Mawar masuk ini. Dan ternyata lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya akan nyanyikan.